Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Rehanda dengan nomor NRP akhir 013, rekan saya Raffi dengan nomor NRP akhir 012, dan rekan saya Karisma dengan nomor akhir 010. Di sini kita akan memaparkan tugas proyek kedua mata kuliah MDIK tentang perancangan dan implementasi sistem data terintegrasi, data warehouse, data lakehouse, dan big data management. Di mana di kelompok kami mendapat studi kasus mengenai data transaksi e-commerce dan juga review pelanggan. Next. Mungkin untuk pendahuluan dulu, di sini latar belakangnya adalah pada e-commerce. Di sini ada data besar berupa ada dua data, yaitu data terstruktur untuk transaksi dan tidak struktur untuk review yang berupa JSON. Tantangannya di sini adalah integrasi dan juga analisis lintas format. Dan solusinya di sini kita mengadakan arsitektur big data end-to-end, di mana kita menggunakan tools Kafka, Python, Spark, PostgreSQL, dan juga Superset. Untuk rumusan masalahnya, di sini mulai dari bagaimana merancang arsitektur pengolahan data yang terpadu hingga bagaimana menyajikan insight yang mudah dipahami. Untuk tujuannya di sini untuk merancang sistem integrasi big data hingga melakukan visualisasi insight dalam bentuk dashboard yang interaktif. Untuk ruang lingkupnya di sini dataset yang berupa CSV transaksi dan juga JSON yang berupa yang mengandung ulasan atau review. Toolsnya juga ada Kafka, lalu ada Python dan Spark untuk database PostgreSQL dan juga Superset untuk visualisasi. Fokusnya di sini adalah batch streaming, juga NLP dan juga visualisasi data. Next, untuk studi kasus dan dataset di sini dalam proyek kami berfokus kepada penggabungan data transaksi penjualan dan juga review untuk memperoleh insight bisnis yang lebih holistik. Di sini dataset yang digunakan ada tentang transaksi penjualan berformat CSV dari Kaggle, di mana di sini terdapat 500.000 baris tentang data pembelian e-commerce atau online retail. Lalu juga ada review pelanggan atau ulasan yang berupa JSON-L dari Amazon Review. Kategorinya di sini kami mengambil subscription box. Datanya berupa unstructured data, berisikan rating, text review, user, dan juga waktu. Lalu juga ada katalog produk yang berupa JSON-L dari Amazon Metadata. Di sini berisikan informasi produk mengenai harga, kategori, rating rata-rata, dan juga fitur. Next, untuk diagram arsitektur warehouse-nya di sini mulai dari Kafka producer yang berisikan dataset JSON, lalu juga ada Kafka Topic. Di sini kita memiliki tiga topik utama yaitu meta, review, dan juga Kaggle. Jadi di sini semua data masuk ke Kafka sebagai sistem ingestion terdistribusi. Lalu dilanjut ke dalam warehouse berupa menggunakan PostgreSQL database. Di sini ada tabel beberapa tabel, lalu juga ada Python script dan juga Spark untuk ekstraksi field penting, lalu juga Spark digunakan untuk analisis sentimen, dan yang terakhir ada Apache Superset untuk melakukan visualisasi hingga menghasilkan dashboard yang baik. Next. Di sini dalam project yang kami kerjakan, tools yang kami gunakan ada beberapa untuk setiap layernya. Pada layer ingestion, di sini kami menggunakan Apache Kafka. Fungsi utamanya adalah untuk menerima review JSON dan juga mengantarkannya sebagai message. Lalu di storage layer kita menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan review mentah dan juga data hasil analisis. Untuk processing layer ada Python dan juga Apache Spark untuk mengolah dataset dan mengubah unstructured menjadi structured data. Dan pada query dan visualization layer kita menggunakan Superset di sini untuk menyajikan insight data dalam bentuk dashboard yang interaktif. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk implementasi sistem end-to-end dari ingestion layer hingga query dan visualization layer akan saya jelaskan secara singkat. Saya izin melakukan share screen. Sudah. Oke, baik. Pertama-tama kita akan untuk menjalankan Kafka, kelompok kami menggunakan Confluent, yaitu sebuah pengembang Kafka. Kenapa kita menggunakan Confluent? Karena Confluent dan Kafka-nya menyediakan resport di port 8082 sehingga memudahkan pertukaran data in dan out dengan menggunakan protokol REST API yang umum kita gunakan. Lalu jika kita ingin mengambil data, kita akan menggunakan sebuah konektor Python yang sebelumnya sudah kita download dengan
sebuah kode Python sebagai berikut untuk misalkan sebentar. Misalkan untuk Amazon Review 2023 yang merupakan dataset unstructured, kita bisa menggunakan eh, kode Python ini yang hasilnya adalah sebagai berikut yang berupa JSON L. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan file tersebut ke dalam Kafka, maka kita menjalankan sebuah file connector yang memasukkan JSON L tadi ke topik Kafka. Kita langsung runkan saja. Salah satu keunggulan utama Kafka yaitu kemampuannya untuk menghandle transaksi yang sangat besar. Dalam hal ini kita lihat dia langsung menghandle 500 line dari sebuah data CSV tanpa adanya bottleneck, dan dia juga dapat menghandle data unstructured dan structured juga. Kita tunggu sejenak. Jika sudah, maka ini berarti sudah masuk ke dalam topik. Jika kita melihat ke dalam topik, maka bisa kita lihat bahwa data set Kaggle sudah berhasil diingest ke dalam topik Kafka dengan kriteria sebagai berikut. Salah satu keunggulan Kafka lainnya ialah Kafka mampu melakukan replication factor dan partition sehingga data terdapat backup sehingga menjadi lebih aman. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan atau mengubah atau mengambil data di dalam topik, maka kita bisa lakukan sebagai berikut. Sebentar. Misalnya kita bisa jalankan Confluent, apa-apa, topik function, uh, Kaggle, output, JSON, maka akan menghasilkan sebuah file JSON yang seperti ini, yang merupakan JSON file. Jika semua data unstructured dan structured sudah kita ingest, kita akan melakukan merger dengan kode Python berikut. Kode Python ini bertujuan untuk melakukan cleaning dan merger dengan Fuji Logic antara tiga file tadi. Lalu jika kita ingin melakukan sentimen analisis bisa kita lakukan, yaitu sebuah pola natural language processing. Bisa kita lihat hasilnya. Jika kita mempunyai sebuah kolom, misalkan data berisi absolute useless nonsense, bisa kita ubah menjadi sentimen ialah bad. Sehingga datanya bisa menjadi lebih berubah menjadi data unstructured, tidak struktur menjadi struktur. Kita bisa juga mengubah ini menjadi angka, misalnya bed ini bernilai 1 dan good ini bernilai 5. Jadi kita range dari 1 yang paling jelek dan 5 yang paling bagus. Selanjutnya jika kita sudah proses, kita akan lakukan eh, upload ke Postgre. Kita akan mengupload skemanya terlebih dahulu sebagai berikut. Kita ambil contoh, misalkan ada tabel invoice data dengan format data berikut. Kita masukkan di sini PSQL, lalu nanti di post PJ admin bisa kita lihat sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa nanti data yang sudah kita masukkan akan dapat dilihat sebagai invoice data pada tabel ini. Lalu jika kita ingin melakukan visualisasi, kita bisa melakukan download Apache Superset dulu, lalu kita run di Docker.
dengan settingan berikut, Docker Compose, dan lain sebagainya. Lalu bisa kita gunakan sebuah teknik tunneling sehingga link yang kita run di port 8088 bisa kita jalankan dalam jaringan non lokal. Misalkan sebagai berikut, ini bisa diakses oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya kembali. Saya izin stop share screen. Baik, mungkin akan saya lanjutkan untuk proses visualisasinya. Di sini kami membuat beberapa chart yang mana kami akan gabung jadi satu dashboard. Di chart yang pertama ini ada total transaction, di mana di sini jenis visualisasinya menggunakan kategori peak time. Untuk total transaction ini menampilkan jumlah total transaksi yang dilakukan sepanjang periode dataset ini. Sumber datanya diambil dari dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu invoice data dan menggunakan kolom utama yaitu invoice number. Untuk metriknya dapat dilihat dalam kolom query ini menggunakan metrik count untuk invoice nomornya. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ada total income, di mana juga menggunakan big number, di mana di sini menampilkan total pendapatan dari seluruh transaksi penjualan. Lanjut di chart ketiga ada total quantity of item sold, di mana masih menggunakan big number. Di sini kami menggunakan chart ini untuk menampilkan total unit produk yang terjual dalam seluruh transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada base item sold, di mana chart ini menunjukkan eh, 10 produk dengan total penjualan tertinggi berdasarkan kuantitasnya. Baik, selanjutnya adalah total ratings. Ini adalah chart yang menggambarkan distribusi jumlah review berdasarkan nilai rating yang diberikan oleh pelanggan. Key visualize ini berguna untuk memahami persebaran kepuasan pelanggan terhadap produk, karena rating ini mencerminkan penilaian subjektif terhadap kualitas pengalaman atau kepuasan dari item yang sudah dibeli. Nah, ini kita pakai bar chart dan bisa dilihat uh, ratingnya menunjukkan bahwa uh, mayoritas memberi rating sebanyak 5. Kemudian ada top rated items. Ini menampilkan daftar produk dengan jumlah review rating di atas 3 terbanyak. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi produk-produk yang paling banyak mendapatkan penilaian positif dari pelanggan. Kemudian ini ada chart total transaction by country menggunakan world maps. Ini adalah distribusi jumlah transaksi berdasarkan negara asal pembeli. Ini visualisasinya dalam bentuk peta dunia, di mana memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi negara mana yang mempunyai volume transaksi paling tinggi secara visual dan geografisnya. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling tinggi itu adalah di uh, Inggris atau United Kingdoms yang warna hitam. Lalu ada total income over time. Ini chart yang menyajikan dan menampilkan tren pendapatan income total yang dihasilkan dari penjualan. Nah, ini dilacak berdasarkan waktu tanggal transaksi. Lalu ini adalah hasil dan analisisnya. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah dashboard dari Super Chat. Kita udah gabung-gabung tadi. Nah, dapat disimpulkan dari dashboard ini adalah bahwa performa penjualan cukup tinggi dan stabil. Kemudian produk best seller yang chart itu, yang pie chart, dan top rated di sebelah kanan, tengah, itu bisa dijadikan andalan untuk strategi penjualan berikutnya. Nah, fokus pasarnya juga bisa dititik beratkan di UK dan ratingnya menunjukkan kepuasan pelanggan sangat baik. Nah, perlu juga strategi musiman atau promosi untuk memanfaatkan puncak penjualan. Lalu untuk tantangan dan solusinya, yang pertama itu tantangannya adalah data itu tidak bisa matching.
kami menemukan bahwa structure e-commerce data itu tidak bisa langsung di-join dengan review dan metadata karena nggak ada key yang konsisten seperti produk ID yang nggak bisa disambungin, yang sama persis atau timestamp yang sinkron gitu. Karena memang data setnya itu adalah dua data set, ada tiga data set yang berbeda. Lalu solusinya bisa menggunakan teknik fuzzy string matching untuk mencocokkan nama produk yang mirip antara dataset. Supaya nggak menghasilkan baris yang kosong, data itu dibatasi dan hanya menghasilkan eh, data yang overlap ke barisan data pada bulan Desember 2010 saja. Itu satu bulan saja. Padahal seharusnya itu bisa dianalisis setahun sepenuh karena di dataset yang e-commerce CSV itu menunjukkan bahwa eh, datanya itu memiliki rentang antara Desember 2010 hingga Desember 2011. Kemudian untuk solusinya bisa menggunakan teknik data imputation untuk mengisi sebagian missing values jika memungkinkan. Lalu ada format dan struktur data berbeda, yaitu structured versus unstructured. Nah, review dan metadata ini dalam format teks bebas unstructured, ini menyulitkan parsing dan normalisasi. Proses ekstraksi informasi seperti rating, sentimen, atau produk butuh preprocessing yang butuh proses tambahan dan rawan kesalahan. Solusinya bisa membuat cleaning dan filtering sebelum di superset, kemudian syarat dan dependensi yang banyak. Banyaknya persyaratan dan dependensi ini harus dipenuhi untuk menginstal suatu stack semisal Apache, Kafka. Nah, solusinya bisa menggunakan Docker untuk melakukan virtualisasi dalam level OS sehingga lebih ringan dan menginstal Windows subsystem Linux agar dapat menjalankan Docker yang merupakan cara agar dapat menjalankan Linux tanpa harus dual boot atau memulai virtual machine. Kemudian tipe data kolom yang harus tepat untuk setiap data pada kolom agar dapat dilakukan visualisasi di Apache Supersets. Solusinya dengan mengubah dan memperhatikan tipe data yang cocok untuk tiap kolom seperti menggunakan numerik untuk angka dengan koma seperti 1,50. Lanjut, sulitnya melakukan kolaborasi karena semua stack terinstall secara lokal. Solusinya dengan menggunakan ngrok agar dapat membuat tunnel kepada port yang kita ingin bagikan seperti 8088 untuk Apache Superset sehingga satu kelompok bisa mengakses data yang sama dan instalasi hanya perlu dilakukan pada anggota kelompok yang memiliki komputer dengan performansi terbaik. Kafka tidak mendukung REST API. Nah, solusinya itu bisa menggunakan Kafka yang di-develop oleh Confluent yang bisa menggunakan REST API secara default. Nah, kesimpulan dari keseluruhan presentasi ini adalah proyek ini membangun sistem integrasi data dengan arsitektur Big Data Warehouse, yaitu Kafka, Spark, PostgreSQL, Superset, menggunakan data transaksi e-commerce, Kaggle, dari akses Kaggle, dan ulasan produk Amazon dari McAuley Lab. Fokus studinya hubungan antara sentimen pelanggan dan performansi penjualan produk. Arsitektur mendukung ingestion data, stream, and batch, analisis sentimen, dan visualisasi OLAP. Alur kerjanya sendiri, Kafka dilanjutkan ke PostgreSQL, dilanjutkan ke Spark untuk sentimen, lalu Superset ke visualisasinya. Implementasinya mencakup ingestion via REST proxy, normalisasi, Spark analysis, dan dashboard di Docker. Nah, hasilnya, mainan dan dekorasi paling laris, rating 5 dominan, 4 besar utama di Inggris, dan tren musiman dapat terlihat. Tantangannya, pencocokan data structured versus unstructured, cleaning loss, REST API yang terbatas. Solusinya bisa fuzzy matching, imputasi data, preprocessing text, container Docker, ngrok, dan Confluent Kafka. Untuk rekomendasinya sendiri bisa menambahkan actionable insight seperti promosi saat bulan di puncak penjualan. Terus bisa melakukan analisis korelasi antara sentimen rating dan metrik penjualan untuk validasi insight. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.